Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah dan syukur teman-teman yang mendengarkan siaran alhamdulillah siaran ini. Mari kita lanjutkan masih di surah Fussilat. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menggambarkan dua kaum yang menolak Rasul, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Dengan berbagai kekuasaan Allah yang ada, yang mereka lihat, mereka rasakan, ketika datang Rasul mereka menolak. Walaupun Rasul itu datang dari depan, dari belakang mereka, supaya mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tapi mereka malah menyatakan kenapa menurunkan malaikat, dan mereka pun ingkar kafir. Mari kita lanjutkan di ayat ke-15 surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardh bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan kaum Ad, maka kaum Ad menyombongkan diri di bumi dengan sesuatu yang tidak hak, tidak benar, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Tidakkah mereka melihat atau mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka dialah yang lebih kuat daripada mereka? Dan kaum Ad terhadap ayat-ayat Allah mengingkari. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah begitu bangga dengan kekuatannya. Mungkin saja pada saat itu memang hebat mereka, ya. Ada hal-hal yang membuat manusia terkagum-kagum, dan kekaguman, kepopuleran, ya, sesuatu yang terlihat hebat itu bisa melenakan. Bahkan mempertanyakan siapa yang lebih hebat dari kami. Amadul fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Kaum Ad menyombongkan diri di bumi ini tanpa sesuatu yang hak. Artinya
mereka berbuat kerusakan. Yang biasanya begitu ya, kalau orang yang sombong itu dia lupa dia sedang ada di bumi, dia ingatnya di atas terus. Dan kesombongan itu dibuktikan oleh kaum Ad dengan perkataan yang menantang siapapun. Siapa yang lebih kuat dari kamu? Kayak orang zaman-zaman dulu ya, ilmu kungfu itu siapa yang lebih kuat? Ayo saya kira-kira ilmu silat, ilmu kungfu, ilmu karate atau apa? Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya. Maksudnya kalau ada yang lebih kuat dia hajar kali itu. Jadi nggak bakal mempan kalau ada yang menyatakan akan ada siksaan kepada kami karena kami kuat. Ya. Termasuk mungkin peringatan dari rasul-rasul yang datang kepada mereka, ya. Rasul itu kan basyira wa nadhira, dia akan memberikan kabar gembira bagi yang taat dan akan memberikan peringatan, kabar buruk kalau bahasa saya pada orang yang ingkar. Dan kaum Ad menyatakan mana yang lebih kuat dari kami. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memahami bahwa Allah yang menciptakan mereka kaum Ad ini adalah yang lebih jauh lebih kuat. Ini sebenarnya diingatkan bahwa Allah jauh lebih kuat. Dan mungkin selain kaum Ad pun ada yang lebih kuat. Ada yang lebih kuat. Kita nggak tahu saja. Dan yang namanya kekuatan ya, itu kadang-kadang dari hati, dari keinginan. Ya. Saya pernah mendengar satu cerita ibu-ibu mengangkat mobil. Ya. Mengangkat mobil karena ibunya yang sudah tua terjatuh di bawah mobil itu, terjatuh atau apa ya, sehingga dia tergencet, dia mengangkat dan itu bisa sekali, bisa kuat. Apa kita pikir-pikir ibu kekuatannya apa? Saya dulu ibu kita di laki-laki dia bisa mengangkat, tapi kekuatan dia bisa menguatkan otot-ototnya, kekuatan hati ya supaya apa? Supaya dirinya selamat. Dan banyak yang namanya kekuatan itu kadang-kadang nggak masuk akal. Beberapa sahabat Rasulullah SAW itu begitu kuat karena kekuatan imannya. Ada yang memegang bendera Rasulullah pada saat itu, ya. Ditebas tangannya sebelah kanan, tetap dipegang di sebelah kiri. Tangan ditebas tangannya sebelah kiri, dia peluk dengan tangan sisanya. Dua tangannya masih selesai berdarah-darah, dia peluk bendera Rasulullah SAW. Dia tetap menginginkan bendera Rasulullah tetap tegak, sehingga semangat kaum muslimin tetap membara sampai akhirnya dia mati taubat syahid. Jadi sampai kayak gitu ada kaum muslimin juga yang menyelam untuk membuka satu benteng, menyelam. Dia tahu daerah situ waktu itu kalau tidak salah bentengnya itu disekelilingi parit besar air di situ. Dan banyak orang-orang yang kuat sebenarnya. Ya.
Nah, ini cerita tadi tentang kaum ini, dia menyombongkan diri sampai menantang, termasuk dia mungkin menantang Rasul dan timnya, tim Rasul lagi kira-kira begitu. Siapa yang lebih kuat dari kami? Diingatkan oleh Allah bahwa Allah yang menciptakan dia lebih kuat dari dia. Dan kaum ini mengingkari kerasulan. Ayat selanjutnya, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Maka Allah kirimkan angin yang sangat dingin, yang bergemuruh, sor-sor fi ayyamin nahisatin, pada hari-hari sial, hari-hari celaka, agar mereka merasakan azab yang hina di dunia dan azab di akhirat lebih hina dan mereka tidak ditolong. Allah kirimkan satu makhluk namanya angin yang sangat dingin dalam suasana yang bergemuruh. Gemuruh itu artinya menghidup, mungkin angin di hari-hari yang sial, hari-hari celaka ini, mungkin berhari-hari yang, dan mereka mendapatkan kehinaan di dunia. Mulutnya berbusa, dalam arti kata berbusa menyatakan bahwa mereka kuat, ternyata mereka adalah orang-orang yang lemah. Yang sebelumnya mereka sebut menantang siapapun yang lebih kuat dari dia dengan sapuan angin selesai. Terhina mereka itu. Dalam suatu angin yang itu, mereka mendapatkan kehinaan di dunia, dan Allah menyatakan juga wa'adzabul akhirati akhza, dan di akhirat nanti mereka lebih hina, tidak ada yang menolong. Jadi ini peringatan buat kita juga ya, kita manusia itu kadang-kadang gampang gitu, ngegampangin aja, ngegampangin untuk tidak beribadah, maksudnya begini ya, seolah-olah kita yakin bahwa kita tidak mati-mati gitu, bahwa kita tidak akan dipanggil oleh Allah, bahwa nyawa itu nyawa yang kita tentukan sendiri. Jadi ngapain beribadah? Apalagi kadang sebagian dari kita sudah diuji oleh Allah tentang kesehatan, misalnya tentang keluarga, tentang anak, lalu tetap masih membandel, nunggu ujian apa lagi? Karena ada orang yang mungkin diberi sakit di badannya, supaya ingat. Mungkin diberi ujian keluarganya supaya kita ingat. Ini masih tetap bandel, masih tetap tidak mau tunduk sama Allah. Ini satu contoh, satu kaum yang menyatakan dirinya kuat, bahkan menantang mana kaum lain yang lebih kuat dari kami. Kalau Allah mengirimkan angin yang bergemuruh, mereka terhina dalam azab di dunia, dan di akhirat lebih hina lagi, tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong mereka. Di dunia mungkin dia bisa ngomong-ngomong
bagaimana nanti dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Tidak ada yang bisa menolong. Yang menolong mereka adalah amalnya. Makanya kata Nabi, ketika kita datang, ketika kita diwafatkan, ketika kita meninggal, yang pulang 2, yang tinggal 1. Hartanya, temannya, keluarganya pulang, nggak mau meninggal. Yang tinggal adalah amal yang mau menuju. Selanjutnya ayat ke-17. Surat Fussilat. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadhatuhum as-sa'iqatu 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Dan terhadap kaum Tsamud kami memberi mereka petunjuk, tetapi mereka lebih mencintai kebutaan dibanding petunjuk. Maka kami rasakan kepada mereka suara sebagai azab, suara yang menggelegar sebagai azab yang menghinakan karena pekerjaan mereka, apa yang mereka usahakan. Nah, sama juga temannya kaum A, yaitu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shaleh, yang sebenarnya sudah mau untuk mendapat petunjuk, sudah terpesona lah kira-kira dengan petunjuk. Kenapa? Karena waktu itu ada mukjizat namanya untanya Nabi Shaleh. Ya. Kita tahu bahwa untanya itu unta mukjizat. Ketika diminta oleh kaum tersebut, Allah mengirimkan unta. Bentuk untanya kayak gimana kita nggak tahu. Yang jelas untanya itu ajaib lah kalau dari kita. Nggak mungkin dikirim unta yang biasa-biasa. Dia sudah terpesona dengan petunjuk ini sebenarnya, bahwa Allah menguasai segala sesuatu, bisa memberikan apapun, termasuk keajaiban yang mereka minta, tapi dibunuh buta. Ya. Mereka lebih mencintai amal itu buta dibanding petunjuk. Jadi digambarkan bahwa kebutaan itu adalah kegelapan gitu kan. Kalau dia buta berarti gelap. Mereka lebih mencintai kegelapan dibanding petunjuk yang Allah berikan. Petunjuk berarti terang. Udah diberikan mukjizat, malah mereka potong, mereka celaka itu. Udah dipesan jangan sampai tidak boleh mengganggu apapun terhadap, malah dipotong, membangkangnya. Nah, ini ada nih orang-orang ini, Pak. Ada nggak zaman sekarang ini? Ada. Sudah diberi petunjuk, sudah diingatkan, sudah disampaikan siang dan malam, tapi jiwanya membangkang. Mereka padahal dia juga sudah melihat ada tanda kekuasaan Allah. Kalau sebelumnya sudah diingatkan, kalau langit diciptakan sekian, bumi diciptakan sekian, diberikan gunung, diberikan makanan yang sesuai kadarnya, mereka masih menolak. Jadi ketika diberikan hidayah, mereka memilih kesesatan, mereka memilih buta. Kebutaan, Allah menyebutkan ini amal. Kebutaan, mereka lebih mencintai kebutaan
dibanding betul-betul. Fa'akhadhathum as-sa'iqah, lalu diberikan suara yang gelegar, dan mereka merasakan azab yang hina terhadap akibat perbuatan mereka. Pak, emang suara bisa membuat orang mati? Menurut penelitian memang bisa, karena suara itu getaran. Getaran itu bisa menggoncangkan apapun. Saya pernah melihat satu percobaan ketika ada alat musik. Alat musik ini yang dimainkan dengan suara yang keras, itu kacanya bergetar gitu. Bahkan menurut penelitian, dengan suara yang jauh lebih tinggi bisa pecah berantakan. Bisa aja benda telinga pecah, hancur, apapun bisa. Jadi dengan suara saja Allah bisa menyiksa kita. Kadang-kadang kalau lagi bunyi mic-nya, bunyi toa, bunyi kalau lagi rusak bunyi gitu, sakit banget kayak tiang. Mati gitu. Jadi dengan suara saja itu luar biasa. Waktu dulu, kebetulan waktu tsunami Lampung dan Banten, suara gemuruh Krakatau meletus itu menggelegar. Ngeri. Nah, jadi kaum yang sudah diberikan mukjizat ini, kaum tamat ini, sudah diberikan petunjuk bahwa betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan para rasulnya untuk mengingatkan kita, lalu mereka lebih mencintai kebutaan mata yang tertutup dibanding jalan hidayah yang terang benderang, maka Allah kirimkan suara yang menghinakan, membuat mereka bergelimpangan. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman karena ketakwaan mereka. Jadi takwa yang membuat kita selamat, bukan pembangkangan. Kadang-kadang begitu kita bersyukur Allah berikan di kampung kita ini, orang bisa sholat, bisa diingatkan azan setiap waktu. Mestinya kita bersyukur. Kita diberi karunia untuk diingatkan setiap saat, 5 waktu lah kita diingatkan untuk ayo hayal falah, hayal falah, ayo mencari kebahagiaan, kemenangan, ayo jalan ke masjid, ke mushola, ke majelis taklim. Ini kita sebenarnya harus bersyukur, bukan menunggu apa yang kita tunggu. Yang kita tunggu adalah ketika Allah memberikan angin atau memberikan suara yang membuat kita menyesakkan dada dan meninggal, mati. Mungkin tidak berbentuk azab, tapi azab bagi diri kita sendiri. Gimana kita tahu? Kita memilih buta atau memilih takwa itu. Fahadainahum najdain, diberikan 2 jalan. Apakah kita mau yang takwa atau fujur? Kita nanti Pak, kita takwanya kalau udah tua nggak bisa. Kalau nyampe tua kita alhamdulillah kampung ini dekat sama makam. Kita tahu tuh berjejer di makam ini nggak cuma orang tua,